bagaimana sejarah daripada Tuan Liman dan Samuel ini, Muson ini, Inang? Puji Tuhan, Amang. Kami generasi ke-6 dari keturunan Opung Raja Panggalamei Margalumban Tobi. Sejarah ke kami yang boleh kami utarakan ke Bapak Pendeta yaitu sejarah turun-temurun. Kami tidak melihat kejadian secara pasti, namun sejarah itu diturunkan oleh leluhur kami dulu kepada keturunannya sampai ke kita sekarang, mengerti tentang datangnya Henry Liman dan Samuel Munson. Konon sejarahnya dibunuh dan dimakan di tempat ini menurut sejarah. Tapi Amang, satu komitmen bagi kami, darah orang mati martir yang menjadi benih gereja Kristus. Dengan adanya darah martir Henry Liman dan Samuel Munson di tempat ini, maka sampai saat ini di daerah kita sini kami masih menganut agama Kristen. Boleh kita katakan ya 98%. Namun keyakinan itu kami pegang karena ketulusan hati Munson Liman datang ke tempat ini membawa firman Tuhan, walau gagal pada tahun itulah Nommensen lahir di Jerman. Karena itu Pak Pendeta, sampai sekarang bagi kami keturunan Opung Raja Panggalamei tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dosa. Maka setiap tanggal 3 Januari kami masih membuat doa bersama di tempat ini atau di daerah ini dimanapun tempatnya, kiranya jangan lagi sampai kutuk dosa ke anak cucu kami, dan daerah ini menjadi penyaluran berkat. Itulah harapan kami kepada Pak Pendeta. Setiap pengunjung yang datang ke Lobu Pining ini, secara khusus ke Munson Liman ini, kami memohon doakanlah kami. Kiranya tidak lagi sampai kutuk dosa ke anak cucu kami, dan doakan daerah ini Pak Pendeta supaya menjadi penyaluran berkat. Dan jadi bagaimana cerita eksekusinya itu, Inang? Iya, kembali ke yang tadi, Amang. Sebenarnya ada rekonsiliasi perang Padri yang dari Sumatera Barat dulu, Padang berdampak sampai ke Tapanuli Utara atau ke Tarutung sekarang. Pembantaian terhadap nenek moyang kita dulu sangat sadis. Anak yang lahir laki-laki ditembak, dibunuh, bahkan dipertontonkan. Sebenarnya melihat situasi inilah maka raja-raja Siopak Pisoran membuat suatu musyawarah. Keputusan dari musyawarah, kalau hidungnya mancung, kulitnya putih, bahasanya tidak seperti bahasa kita, maka ini diduga akan merusak tatanan adat. Sebenarnya kedatangan Henry Liman dan Samuel Munson di tahun 1834 ditanya oleh opung kami melihat keadaan keganasan perang yang di Tarutung. Marua dungamuro tuluat namion, katanya. Ngapain kesini, katanya. Dengan tegur sapa hamba Tuhan, maka kedua pendeta ini membuka oret-oretannya dengan jawaban Horas Madihamu, Horas Dame Madihamu, dengan tujuan Horas Damai Sejahtera. Opung kami menduga itu menjadi suatu pertanyaan. Loh, kenapa kita berdamai, kan tidak ada perselisihan? Dan kemudian sekali lagi kalian saya tanya, ngapain, katanya. Dibuka lagi oret-oretnya. Horas Raja, katanya. Horas-horas saja jawabmu, duduklah biar sopan caramu menghadap raja, seperti itu. Namun kedua pendeta tidak mengerti bahasa. Opung kami juga tidak mengerti bahasa Inggris. Sekali lagi kalian saya tanya, ngapain, katanya. Mohop situ tuh rohanami marnidahamu. Mohop, translate Amerika itu las itu, mohop itu kan sinonim las. Dan kemudian diartikan dengan senang bertemu. Tetapi daerah kita sini mohop sudah amarah sama. Betul. Dengan itulah maka ditanyalah paronan yang pada saat itu ada di lokasi ini beserta warga.
Apa hukuman kita bikin sama mata-mata ini? Tadi katanya mau rohana, sekaligus kita diajak damai gitu. Ya semua mengucapkan bunuhlah. Bukan hanya diucap, tapi langsung diambil seperti bambu runcing, alat yang direlit itu. Menurut sejarah, karena sudah melihat situasi mengganas, maka kedua pendeta ini berlutut berdoa. Menurut cerita yang ada, belum amin sudah ditembak dari sininya kemarin, tembus, dan kemudian satu orang lagi ditikam, dan kemudian dieksekusi lah di tempat ini. Dan sini tulang belulangnya dan batu pertanda ini yang langsung dibawa dari Amerika. Maka dituliskan di situ, Sur Erinerum and the American Martyrs, Des Evangelium in Batakland, Henry M. Samuel sampai 1834. Jadi pada zaman itu keadaan tempat ini seperti apa itu, Nang? Itu lama, kita mana bisa bayangkan. Tapi sekarang boleh kita analisa 2023 tahun ini, suasana atau keadaan masih seperti ini. Bagaimana dengan di tahun 1834? Tentu masih hutan belukar, tentu masih pohon-pohon rindang yang ada di sini. Dan kemudian orang juga belum bisa secara langsung seperti jalan yang kita jalani tadi. Betul. Berarti masih hanya jalan-jalan setapak yang bisa dilewati melalui pinggiran-pinggiran sungai. Tapi di sini ada pasar dulu, Nang, ya, perniagaan ya. Iya, karena pada saat itu masih sistem barter, Amang. Iya. Hanya satu batang beringin besar, di bawahnya itulah sistem barter. Iya. Maka ini disebut, dikatakan ya, Onan Hariara. Hariara. Karena hanya satu batang beringin besar. Iya. Dan Hariara itu, nama Hariara itu sampai sekarang, nama tempat kita ini masih tetap dikatakan Hariara. Iya. Mau pergi kemana, contohnya mau ke sawah atau mau ke ladang gitu, tuh Hariara kalau dibilang, pasti lokasinya ini. Iya. Oke, Nang, terima kasih banyak atas penjelasannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Sehat selalu. Amin.